Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab liyakuna lil alamina nadhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'an khalfahu syaqahu ilan nar. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehat walafiat, kesempatan, waktu yang selalu kita gunakan. Bahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita panjatkan tetap ada pada diri kita hingga ajal menjemput nanti adalah tetapnya iman dan Islam. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah, di dalam acara Kalam Jumat ini pembahasan kita adalah tentang dimensi takwa. Takwa dalam arti yang baku adalah imtithalu awamirillah wajtanibu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Akan tetapi ada dimensi lain tentang takwa ini, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab ini sahabat tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang qari, hafidh. Bahkan beliau adalah sahabat yang membubuhkan Al-Qur'an pertama kali dalam bentuk tulisan. Nah, Ubay bin Ka'ab menyatakan bahwa ada dimensi lain tentang takwa itu. Yang pertama adalah hati-hati terhadap suatu perbuatan yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Satu contoh misalnya, yang pertama al-isyraku billah sirran wa alaniyah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala baik secara rahasia maupun terang-terangan. Kemudian juga wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini hal yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Karena dalam Al-Qur'an sudah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana
Ini dalam surah Al-Isra. Allah Rabbmu telah memerintahkan kepada kamu, jangan sembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah, ini perintah, jangan sekutukan Allah dan juga jangan durhaka kepada orang tua. Perintah ini disambung. Di dalam tafsir menjelaskan kalau ada perintah disambung, maka kedudukan dua perintah itu sangat penting. Artinya dua-duanya harus dilakukan dengan seksama. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, kalau ini dilakukan, Allah murka, menyembah selain Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ada lagi yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, meninggalkan sholat dan tidak mau membayar zakat. Ya. Lagi-lagi ini juga perintah yang disandingkan. Ya. Dalam Al-Quran dinyatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kalian termasuk orang-orang yang dicintai, yang dikasihi. Sahabat MUI TV rahimakumullah. Yang kedua, hati-hati terhadap satu perbuatan yang akan merusakkan dirinya pribadi. Ini persoalan muamalah juga. Karena muamalah itu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam sekitarnya, dan manusia dengan flora faunanya. Nah, apa hal-hal yang akan membuat rusaknya diri sendiri itu? Seperti contoh misalnya, abai dengan kesehatan kita, tidak menghiraukan kesehatan kita. Kita masa bodoh dengan kebersihan, masa bodoh dengan orang-orang yang dalam kondisi tidak bersih. Nah, kalau ini tidak kita lakukan, ya, masalah kesehatan tidak kita lakukan dengan baik, itu zalim. Sebab ini satu hal yang menyimpang dengan ajaran agama kita. Agama kita mengajarkan supaya bersih, supaya menjaga kesehatan dalam segala situasi dan kondisi. Ya. Sementara dalam hadis yang sahih Rasulullah menyatakan, wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya di dalam jasadmu, sesungguhnya di dalam anatomi tubuhmu ada hak untuk diurus dengan baik, untuk diatur kesehatannya dengan baik, supaya tidak sakit. Ya. Bahkan di dalam kaidah usul fikih menyatakan sihatul abdan afdalu min sihatil adyan. Sehat agama itu masih di bawah sehat badan kita. Ya. Jadi sehat badan lebih utama ketimbang sehat agama. Bagaimana kita bisa sholat dengan baik, bagaimana kita bisa ibadah dengan baik, bisa tawadhu, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala sementara tubuh kita dalam kondisi sakit. Ya. Jadi abai terhadap kesehatan kita ini termasuk perbuatan yang akan merusak diri, dan itu kalau dilakukan berarti menyimbang dengan dimensi takwa. Ya. Jadi hati-hati dengan perbuatan yang akan membuat sakit, atau dengan kata lain, hati-hati terhadap orang-orang yang mengabaikan kesehatan itu. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dimensi takwa sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Hati-hati
terhadap suatu perbuatan yang akan menghancurkan dirinya juga akan menghancurkan orang lain. Ya. Apa contohnya? Ya, kita abai dengan lingkungan kita. Memfitnah, menggibah, mencaci maki orang, menghina orang, itu bagian daripada itu. Bahkan memutuskan hubungan silaturahim itu juga termasuk bagian menghancurkan dirinya sendiri dan orang lain. Ya, sebab ada sebuah hadis yang menyatakan innallaha yanzuru minal mu'minina min ummati Muhammad illa qati'a rahmin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh permintaan doa hambanya kecuali orang yang sengaja memutuskan hubungan silaturahim. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah. Oleh karena itu hati-hati, ya. Kalau Rasulullah menyatakan bahwa orang yang suka iri, dengki, hasad, begibah, ya, itu termasuk orang-orang yang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Ya. Sahabat pernah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Sahabatku sekalian, tahukah apa yang disebut muflis itu? Tahukah apa yang disebut bangkrut itu? Memang ada sebagian sahabat yang menyatakan al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan umatku itu orang yang tidak punya harta, tidak punya perhiasan dan lain sebagainya. Nabi menjawabnya, bukan itu, kata Nabi. Dengan mengatakan innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa hajjin wa saumi ramadan wa ya'ti qad syatama hadha wa akala mala hadha wa qadhafa hadha wa syafaqata hadha. Kata Nabi, orang yang bangkrut di kalangan umatku itu bukan apa yang kalian sebutnya. Akan tetapi orang yang bangkrut nanti umatku, yaitu ketika menghadap kepada Allah, mereka memang membawa pahala sholat, mereka memang membawa pahala haji, mereka memang membawa pahala zakat dan puasa. Akan tetapi mereka juga membawa dosa-dosa kecil yang mereka lakukan tanpa dia sadari, seperti apa yang sebutkan tadi, menfitnah, ya, menggibah, hasad, iri hati. Sementara dua pahala ini dikumpulkan, pahala sholat dikumpulkan dan haji dikumpulkan, dosa-dosa yang pernah dilakukan juga dikumpulkan. Kemudian direkap, ternyata pahalanya tidak bisa melampaui dosa-dosa kecil yang pernah mereka lakukan. Itulah orang yang bangkrut ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah, hal yang akan merusak diri juga orang lain juga termasuk abai terhadap lingkungan, ya. Lingkungan orang yang baik itu terdiri orang-orang yang amaliyahnya baik, lingkungannya orang-orang yang baik, khulata'uhu minas solihin, ya. Dalam masalah ini, dalam hal ini, masalah lingkungan, masalah kehidupan bermasyarakat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa dalam suatu hadis, masalul mu'min kamasalin nakhlah. Seorang yang beriman harus bermentalitas, perilakunya, kehidupannya seperti mentalitas seekor lebah. Apa yang dilakukan lebah itu? In akalat thayyiban. Lebah itu kalau kita lihat yang dimakan adalah makanan selalu baik. Saripati bunga, ya, saripati bunga pagi-pagi sudah diisep oleh lebah.
Artinya menjadi seorang yang beriman itu haruslah yang dimakan makanan halalan thayyibah. Yang halal itu baik bagi tubuhnya, thayyibah sangat bermanfaat sekali. Kalau halalan tadi juga baik, tidak diharamkan substansinya, kemudian thayyibah itu baik buat tubuh kita. Ya, itu lebah kalau kita seperti itu. In akalat tiban, wa in wadu'at tayyiban. Yang diberikan oleh lebah itu hal yang baik. Coba apa yang diberikan oleh lebah? Madu. Itu kan obat 1000. Seluruh penyakit apabila diobati dengan madu sembuh. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, perutnya sakit. Ya Rasulullah, perut saya sakit. Apa kata Nabi? Iskihi asalan. Sudah ya Rasulullah, masih sakit lagi. Kata Nabi, iskihi asalan. Masih sakit ya Rasulullah. Sekali lagi, iskihi asalan. Sembuhlah sahabat itu. Jadi yang diberikan oleh lebah adalah madu. Artinya menjadi seorang muslim, omongannya selalu baik, tidak menyakiti orang. Ya. Yang terakhir, wa in waqafat ala udin nakhirin lam tuksirhu. Lebah itu kalau kita lihat hinggap di dahan yang sudah rapuh sekalipun, pantang menjadi patah dahan itu. Ya. Artinya menjadi seorang yang beriman, jadilah orang-orang yang menjadi penyejuk masyarakat. Bukan dengan adanya kita, justru keonaran makin ada di daerah kita. Sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kami sampaikan. Kesimpulannya bahwa dimensi lain takwa selain melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya adalah hati-hati terhadap satu perbuatan yang akan membuat Allah murka. Yang kedua, hati-hati terhadap satu perbuatan yang akan merusakkan, menghancurkan dirinya sendiri. Yang ketiga, hati-hati terhadap suatu perbuatan yang akan merusakkan diri kita sendiri dan juga lingkungan kita. Ini saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kalam Jumat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.